Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Baptis Pertama Bandung, Minggu 10 Mei 2020. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman. Apapun situasi yang kita hadapi saat ini, percayalah Allah sanggup melakukan segala perkara dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, itulah yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam
kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Selamat pagi Bapak Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Kita bersyukur kita bisa bergabung sekali lagi dalam ibadah online, dan terus kita akan tetap melakukan seperti ini. Mungkin di dalam beberapa minggu, mungkin beberapa bulan ke depan, kita menantikan terus pengarahan dari pemerintah dan juga update dari situasi tentang COVID-19 ini, tentunya dengan penuh semangat dan penuh pengharapan akan Yesus Kristus. Hati kita, pandangan kita terus diarahkan kepada Yesus Kristus, sehingga seluruh hidup kita dapat disejajarkan dengan kehendak-Nya. Saya mengingatkan semua kegiatan kita yang biasa kita lakukan di gereja, kita alihkan online. Ada juga kegiatan-kegiatan baru seperti doa bersama, dan juga kelompok-kelompok PA, kelompok-kelompok sekolah minggu semua kita lakukan online. Yang belum bergabung, silakan bergabung supaya kita bisa terus bertumbuh bersama-sama, saling mendoakan dan menguatkan. Kami terus mengingatkan untuk persembahan-persembahan kita sebagai bagian dalam rangkaian ibadah kita dapat berikan melalui transfer dari rekening. Dan juga ketika Bapak Ibu Saudara ingin terus memberikan dukungan bagi posko online, kami terus membuka kesempatan, informasinya di bawah ini. Kita bersyukur ada banyak jemaat dan juga masyarakat sekitar yang dapat terbantu dari apa yang telah kita berikan dan juga kita doakan, dan upaya kita bersama-sama. Kita terus melihat Tuhan dan kita terus berharap kepadanya. Kita tetap bersekutu dan bersatu, kita tetap berfungsi sebagai gereja, dan gereja adalah kita, Anda dan saya. Kita semua gereja Tuhan yang tunduk kepada otoritasnya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami bersyukur atas perintah-Mu yang terus menuntun kami, yang telah Kau berikan dari firman-Mu ya Tuhan. Kami tetap setia beribadah kepada-Mu. Di dalam rumah kami masing-masing kami mensyukuri pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu, dan perlindungan daripada-Mu. Karena itu Tuhan, pada saat kami beribadah kepada-Mu, kami ingin hati kami, pikiran kami diarahkan sepenuhnya kepada-Mu. Melalui pujian kami, melalui keterbukaan hati pikiran untuk dibentuk dari firman-Mu, dan dalam pengalaman ibadah di Tuhan, kami seutuhnya dapat terus diubahkan dalam Engkau, dan hidup kami sepenuhnya kami persembahkan kepada-Mu. Kiranya Engkau beserta dengan kami dan semua yang kami lakukan dalam ibadah ini, menangkan hati-Mu, dan kami serahkan semua demi kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus, kami menaikkan doa kami dan serahkan ibadah ini. Amin. Jemaat Tuhan, dalam kondisi apapun juga, mari kita terus menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Yesaya 59 berkata, sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan hati kita. Ada mujizat dalam bersyukur. Untuk selalu
dasarnya teguh bagi yang beriman, yang lari padanya selalu aman. Janjinya tetap, tak perlu kau gentar, berlindung padanya, sabdanya benar. Di waktu sedih, sakit atau senang, di waktu mewah, makmur atau kurang, janganlah engkau bimbang takut sesat. Akulah Allahmu selalu dekat. Dikala cobaan membayangimu, ketika bencana menindih kamu, rahmatku cukup, jangan kau mengeluh. Hidupmu teruji, imanmu teguh. Pada Yesus tetap imanmu, tak akan engkau dikalahkan setru. Walaupun neraka siap menelan, tak akan aku tinggalkan. Walaupun neraka siap menelan, Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Ada satu ayat di Alkitab yang sungguh-sungguh menakutkan bagi saya ya, karena kondisi mungkin hati saya dan juga ketika saya melihat kondisi hati dari banyak orang Kristen, itu membuat kita berpikir. Dan ayat ini adalah salah satu bagian dari ayat yang kita bahas pada hari ini. Kiranya ayat-ayat yang harus kita renungkan ini akan membawa kita untuk sungguh-sungguh merenungkan kondisi sejati dari diri kita ya. Dan juga sama seperti kondisi kita akhir-akhir ini, saya tidak kebayang bagaimana perasaan dan apa yang ada dalam pikiran seorang ya, kalau misalnya dia sudah dites dan ternyata hasil diagnosanya bahwa ia tertular virus corona. Namun sama seperti yang kita dapat lihat bahwa pasien yang sembuh dari corona udah lebih banyak daripada yang meninggal, berarti ada harapan bagi kita dan bagi yang tertular penyakit ini ya. Dan saya berdoa kita akan melihat dua hal utama dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kesungguh-sungguhan, yaitu seberapa seriusnya, seberapa pentingnya kita sepenuhnya dan seterusnya percaya kepada Yesus, dan dampak dari iman kita ini yang terjadi karena iman percaya kita pada Yesus Kristus tadi. Dan yang kedua juga harapan yang Alkitab berikan kepada kita dan kepada siapapun yang masih memiliki keraguan dan imannya kepada Kristus. Dan memang itu tugas yang berat bagi kita, namun kita akan minta pertolongan Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon pimpinan-Mu pada saat kami akan merenungkan firman-Mu, yang berdoa hikmat-Mu dapat Kau curahkan kepada kami dalam kemurahan. Ajarlah Tuhan perintah-Mu, ajarlah Tuhan arahan-Mu, ajarlah Tuhan nasihat-nasihat-Mu, ajarlah Tuhan supaya kami dapat mengenal Yesus secara utuh, Juru Selamat kami, pemilik hidup kami,
pengatur hati kami, dan mengisi kami dengan damai sejahtera-Mu, dengan keselamatan, penebusan telah Engkau berikan kepada kami. Makasih ya Tuhan, kami dapat belajar firman-Mu. Pimpinlah kami, berbicaralah kepada kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius 7 ayat 15-23. Ketika kita membaca, mari ada dua pertanyaan yang saya ingin kita renungkan, yaitu yang pertama, apakah kita memiliki hati yang penuh kasih yang menghasilkan kasih? Sekali lagi, pertanyaan pertama yang kita renungkan, apakah kita memiliki hati yang penuh kasih yang menghasilkan kasih? Yang kedua, apakah kita yakin kita adalah warga negara kerajaan Allah? Yang kedua, sambil kita baca firman Tuhan, apakah kita yakin kita adalah warga negara kerajaan Allah? Mari kita baca ayat 15-23 dari Matius pasal 7. Demikian firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah seorang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang baik yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenali mereka. Ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kita mesti ingat dua pertanyaan tadi ya. Yang pertama, apakah kita sudah memiliki hati yang penuh kasih untuk menghasilkan kasih? Di bagian yang pertama dari nas ini kita dapat melihat kita perlu mengenali ciri-ciri dari guru agama yang munafik atau guru agama yang palsu. Ayat 15 dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ayat 16 diberikan bagaimana caranya, yaitu dari buahnya lah, dari buah nabi-nabi palsu itu, kita akan mengenal mereka, apakah mereka nabi palsu atau tidak. Dan cirinya diberikan di ayat yang ke-15, di situ dikatakan, nabi palsu itu akan datang dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dan juga ciri yang selanjutnya dikatakan dalam nats ini, bahwa nabi palsu akan menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, mengapa demikian? Ayat 16b berkata, apakah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Ya tentu kita tahu jawabannya itu tidak mungkin. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat mengenali jenis pohon tadi yang baik atau yang tidak baik. Nah, kita dapat melihat dari tindakan dan perkataan, ya, karena pohon akan menghasilkan sesuai dengan kondisi pohon itu. Sama seperti dalam diri seorang, kalau kita melihat tindakan dan perkataannya, kita melihat apa yang ada dalam hatinya, apa yang ada dalam dirinya. Yang kedua, kita bisa melihat dari buah, dari pengajaran atau perkataan kepada orang lain yang dilakukan oleh orang tertentu itu. Nah, jika perkataan atau tindakan tidak cocok, hasilnya tidak berguna, seperti di ayat 19. Yang kedua, kita melihat pertanyaan yang kedua, seperti yang tadi ditanyakan, apakah kita yakin bahwa kita adalah warga negara kerajaan Allah? Di bagian kedua ini ayat yang sangat keras memberikan peringatan kepada kita. Ini adalah peringatan bagi kita yang adalah, atau bagi kita yang menganggap bahwa kita adalah warga negara kerajaan Allah. Kita perlu hati-hati dan perlu memahami bahwa kita perlu melakukan kehendak Bapa, yaitu Raja di dalam kerajaan surga ini. Firman Tuhan berkata bahwa tidak semua orang yang menyatakan dirinya adalah anggota kerajaan adalah sungguh-sungguh warga kerajaan negara itu, warga kerajaan Allah itu ya. Tidak semua warga negara kerajaan Allah yang telah melakukan pekerjaan pelayanan, misalnya menjadi guru sekolah minggu ya, menjadi WL, sudah pergi ke mission trip, jadi panitia perancang, jadi ketua komisi, jadi pendeta. Tidak semua warga negara yang telah melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan kerajaan adalah warga negara sejati.
Dan kita perlu memperhatikan itu. Karena peringatannya sangat keras. Yesus di ayat yang 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah berbuat demi namamu? Bukankah kami telah mengusir setan demi namamu? Mengadakan banyak mujizat demi namamu? Mungkin telah melayani di gereja demi namamu? Telah memimpin acara demi namamu? Telah menjadi guru sekolah minggu demi namamu? Telah pergi ke tempat jauh demi namamu? Banyak orang yang akan berkata demikian. Bukankah kami telah sekolah teologi demi namamu? Bukankah kami telah melakukan segala macam pelayanan demi namamu? Bukankah kami telah berkorban banyak demi namamu? Banyak orang yang akan mengatakan demikian. Namun firman Tuhan, Yesus yang mengasihi kita, memberikan peringatan kepada kita dan kepada semua orang. Yesus berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, ini sangat menakutkan ya. Dan memang tujuan dari ayat ini adalah untuk mengambil perhatian kita agar kita dapat sungguh-sungguh memperhatikan. Jadi kalau kita berhenti sejenak, kita baca berulang-ulang dan kita menjadi takut, itu baik. Karena tujuan dari penulis adalah untuk menarik perhatian setiap pembacanya. Sebagaimana ketika Yesus mengkhotbahkan di khotbah di bukit, Ia ingin orang-orang yang sudah mengikut Dia memperhatikan sungguh-sungguh mengapa mereka menjadi pengikut Yesus. Mengikut Yesus bukan catatan kaki dalam kehidupan kita, bukan cuma notabe. Ya. Saya tidak mau menjadi seorang yang ketika sudah meninggal sudah tidak ada yang menuliskan riwayat hidupnya, kemudian setelah melakukan banyak catatan tentang apa yang saya lakukan, pada akhirnya mengatakan, dan Ardi adalah seorang Kristen. Bukan. Dan kita tidak boleh seperti itu. Kiranya mengikut Kristus dan mengasihi Kristus menjadi esensi segala sesuatu yang dituliskan tentang kita adalah karena kita mengasihi Tuhan. Kita menjadi pengikut Kristus bukan pekerjaan paruh waktu. Kita menjadi pengikut Kristus bukan hanya pada hari Minggu saja. Kita mengikut Kristus, karena mengikut Kristus adalah pengabdian dan komitmen sepenuh waktu. Murni dari dalam hati, kelihatan dari luar. Hasilnya adalah transformasi total di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita dapat belajar dari teks ini bahwa kita perlu berwaspada terhadap warga negara kerajaan Allah yang palsu, yang dapat berpenampilan suci, karena warga negara kerajaan Allah akan melakukan kehendak kerajaannya, yaitu Tuhan Allah Bapa kita. Nah, oleh karena itu, saya ingin sebagai gereja, kita bersama-sama menyerap dalam hati kita sifat-sifat sejati dari seorang warga negara kerajaan Allah, yaitu murid sejati Kristus, dengan mensejajarkan kehendak Allah Bapa dalam hati dan hidup kita yang tampak di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat perlu memiliki motivasi yang murni dalam melakukan kehendak Tuhan, yang akan mencerminkan hati kita dalam perkataan dan tindakan kita, supaya kita terlindungi dari dan kita terlindungi untuk tidak menjadi orang Kristen yang palsu. Kita terlindungi dari orang-orang Kristen, guru-guru, nabi-nabi palsu yang mungkin datang berpenampilan seperti domba, tapi sungguhnya dalamnya adalah serigala yang buas. Mari kita mengenali lebih dalam lagi kedua poin tadi itu, kedua kebenaran tadi itu. Yang pertama, kita mau menggali lebih dalam bagaimana kita dapat mengenali ciri-ciri dari guru agama yang munafik, atau sesuai dengan Alkitab dikatakan nabi palsu. Dalam ayat 15 memang dituliskan di situ dan ditujukan secara langsung adalah digunakan istilah nabi-nabi palsu. Pertanyaannya, siapakah nabi-nabi palsu ini? Tuhan Yesus secara langsung pada nats ini menyampaikan kepada para pengikutnya yang jumlahnya pasti lebih banyak yang mengaku menjadi pengikut Kristus dibandingkan yang sungguh-sungguh adalah muridnya. Yesus menyebutkan para pengikut palsu sebagai nabi-nabi palsu, yaitu mereka yang menyatakan diri sebagai juru bicara Allah, tetapi sesungguhnya bukan. Namun seperti serigala berburu domba, para nabi palsu memiliki penampilan luar seperti
membela dan mempromosikan kekristenan yang sungguh-sungguh kelihatannya dalam perkataan dan tindakan. Namun itu adalah penampakan dari luar saja, bukan sungguh-sungguh dari dalam. Istilah nabi dalam perjanjian lama itu berbicara tentang mereka yang memberitahukan tentang Allah, yaitu mereka yang menjadi juru bicara Allah, berbicara kepada umat Allah atau kepada siapapun yang mau mendengar. Itu yang disebut nabi. Jadi nabi pekerjaannya adalah berbicara tentang Allah, berbicara mewakili Allah. Itu adalah nabi. Dan sebagaimana nabi atau guru atau saksi Kristus, jadi kita bisa golongkan semua itu. Kita yang mengaku orang Kristen adalah nabi. Karena sekarang kita yang mengaku adalah saksi Kristus, kita yang mengaku adalah orang Kristen, kita adalah seorang yang menyatakan bahwa kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Dan kalau kita sungguh-sungguh berkata kita adalah menjadi saksi Kristus, kita adalah murid Kristus, sebagai pengikut Kristus yang sejati, janganlah kita berfokus kepada diri kita sendiri. Janganlah kita berfokus bagaimana kita dapat menjadi lebih baik, menjadi lebih pintar, memperoleh lebih banyak pengetahuan. Namun fokus kita harus kepada orang lain yang mendengar kesaksian, proklamasi, pengajaran yang kita sampaikan, yaitu pesan Tuhan tentang kabar baik Yesus Kristus. Jadi jika pengetahuan kita besar misalnya, jika kita dapat mengetahui pengertian-pengertian yang tersembunyi, tetapi kita menyampaikan itu dengan cara yang menyinggung, menyakiti orang lain, sehingga mereka menolak pesan kabar baik yang kita sampaikan, apa gunanya apa yang kita sampaikan tadi? Seperti kita tidak berbuah. Nah, saya tidak mau kita salah mengerti tentang hal ini ya. Ya betul, kita dalam penyampaian kita jangan sampai menyinggung orang atau menyakiti orang sehingga mereka mau menolak kabar baik yang kita sampaikan ya. Namun jangan salah mengerti, karena Alkitab berisi firman Tuhan yang penuh dengan kebenaran, yang pasti akan menyinggung orang yang sedang hidup dalam dosa. Nah, tetapi nats yang kita sedang pelajari pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk melihat hati kita. Dan hati kita ada di mana? Jika hati kita tulus, kita menginginkan orang lain menjadi percaya kepada Yesus, mengikutinya dan bertumbuh sehingga kita mengasihinya untuk menyatakan kebenaran bahwa keselamatan hanya pada Yesus. Maka kita akan secara tulus menyampaikan pesan itu tanpa menyinggung dalam perkataan kita atau dalam tindakan kita, dan tindakan kita pun akan sesuai dengan apa yang kita ucapkan dan kita sampaikan. Nah, argumentasi saya dari mana? Saya berkeyakinan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berisikan pesan kasih, pesan pengharapan, dan pesan anugerah. Maka di dalam hidup kita, ketika kita mengajar, ketika kita menjalani kehidupan setiap hari, ketika kita bernubuat, ketika berbincang-bincang dengan teman kita perlu melakukan semua itu dengan penuh kasih, pengharapan, dan anugerah. Jadi, nabi-nabi palsu itu bukan orang Kristen yang kelihatannya takut-takut atau sembunyi-sembunyi, atau orang Kristen yang kalau ditanya Kristen akan menyangka, bukan seperti itu. Peringatan pada nats ini diberikan kepada nabi-nabi, yaitu seorang yang berbicara dan bertindak seperti orang Kristen. Bukan yang pura-pura, bukan yang sembunyi, bukan yang terselubung, bukan. Yaitu orang Kristen yang masa kini kita bisa sepadannya, yaitu orang Kristen yang palsu, memiliki ciri-ciri, tindakan dan ucapan yang mungkin lancar berbahasa Kristen, tetapi hatinya busuk seperti serigala. Memang hatinya jahat, punya tujuan yang berpusat kepada pemuasan diri, tidak tulus. Jadi kita harus hati-hati. Apakah kita tergolong dari nabi-nabi palsu? Tentunya Bapak Ibu Saudara di sini yang mendengarkan firman Tuhan ini, jemaat Tuhan tidak seperti demikian. Ini adalah suatu peringatan, baik bagi kita maupun bagi nabi atau guru yang kita lihat dan kita ikuti. Kita perlu berhati-hati, berwaspada. Dengan kita tidak menghakimi, tetapi kita melihat buah yang dihasilkan. Pendalaman yang kedua dari kebenaran yang kedua tadi, apakah kita sungguh-sungguh warga negara kerajaan surga? Ayat 21 ini ayat yang menakutkan yang tadi saya sampaikan di awal ini ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Yesus berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami
bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Lenyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara, tolong pahami, ketika agenda pribadi kita menjadi lebih besar daripada agendanya Tuhan, seharusnya kita menjadi khawatir ketika kita membaca ayat-ayat ini. Karena ini adalah peringatan yang diberikan Yesus di sini, ditujukan kepada, dalam ayat 21, bukan setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan. Dan tentunya kalau kita rajin ke gereja, kita mengaku diri kita Kristen, kita tergolong dalam orang yang berseru kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami ini lebih baik lagi. Apakah agenda Tuhan? Jangan sampai agenda kita lebih besar daripada agenda Tuhan. Apakah agendanya Tuhan? Kita lihat 2 Petrus 3 ayat 9, situ dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dan 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 berkata, Allah, Juru Selamat kita, menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Istilah lain yang dari 2 ayat ini, itulah hati Tuhan. Itulah missio Dei, itulah misi Allah. Hati Allah Bapa kita. Itulah agenda utama Allah. Menyelamatkan semua orang di dunia ini. Setiap bangsa, setiap suku bangsa, setiap bahasa, semua akan berkumpul untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Namun kita tahu saat ini kondisinya tidak demikian. Masih banyak suku-suku bangsa yang tidak mengenal dan tidak menyembah Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, ketika kita berusaha untuk memenuhi hati dan keinginan Allah dengan cara Allah, dengan demikianlah kita mengasihi orang lain, kita tidak menghakimi, tidak khawatir akan hari esok, akan apa yang akan kita makan, minum, pakai, dan jalan sempit yang harus kita lalui. Ya, perhatikanlah, ini semua adalah bagian dari kita mengikuti Yesus dalam agenda Yesus dengan cara Yesus. Perhatikanlah, mengikut Kristus memang tidak mudah bagi kedagingan kita. Akan banyak tantangan, karena harga yang harus kita bayar adalah semuanya, seutuhnya, seluruh hidup kita. Kalau kita melihat Matius 7, 21-23 tadi, memang kita perlu memperhatikan. Kalau kita menjadi sedikit takut itu bagus, karena tujuan dari penulis kitab ini juga supaya pembacanya benar-benar memperhatikan. Jangan lalai. Jangan karena kita sudah ke gereja saja, jangan karena kita sudah dalam KTP kita Kristen, kita menjadi yakin akan keselamatan kita. Namun, kita tidak perlu berlarut-larut ketakutan. Karena Alkitab memberikan jawaban dan pengertian yang utuh tentang ini. Dan kita akan melihat dari Roma 10 ayat 9-10. Di situ dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kalau kita lihat dua nas ini saling melengkapi. Matius 7 tadi berkata, bukan setiap orang yang berseru. Jadi, siapa yang bisa selamat? Di ayat berikutnya dikatakan bahwa mereka yang melakukan kehendak Tuhan secara tulus itu akan diselamatkan. Dan kita lihat di Roma ini, dan kalau kita memiliki hati yang tulus, kita memiliki iman yang benar dalam hati yang akan membawa kita untuk mengaku dengan mulut, yaitu ucapan. Jadi Roma 10 ini sekali lagi sangat cocok. Hati dan mulut sejalan. Hati sungguh-sungguh percaya, mulut sungguh-sungguh mengucapkan Yesus adalah juru selamat, dan tindakan kita melakukan sesuai iman hati kita tadi. Nah, yang kedua kita melihat Matius 7 ayat 15 dan sampai 23, nas kita pagi hari ini menjawab juga Roma 10. Karena di situ kalau kita membaca Roma 10 ayat 9-10 tadi, mungkin kita berkata, gampang sekali orang percaya ya. Mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, ya memang semudah itu, karena Alkitab mengatakan demikian. Namun pertanyaannya sering muncul bagi kita adalah, bagaimana kita dapat tahu apakah seorang itu sungguh-sungguh percaya dan dapat memiliki keyakinan akan keselamatan?
Dan jawabannya pada nas kita hari ini dari Matius 7. Itu kalau kita memiliki hati murni, seperti pohon, kita akan menghasilkan buah, ucapan, dan tindakan yang sejajar dengan kehendak Tuhan, yang menginginkan semua orang untuk diselamatkan. Nah, jadi ketika merenungkan hal ini, ada satu pertanyaan jadi muncul yang ingin saya bagikan juga, yang ajak kita bertanya dan berenungkan, ya. Yaitu, mungkinkah kita menjadi pengikut Kristus sejati dan tidak menyukai atau bahkan melawan pengabaran Injil atau pelayanan misi? Mungkinkah? Sekali lagi, mungkinkah seorang yang mengaku dirinya adalah pengikut Kristus sejati, tetapi tidak menyukai bahkan melawan pelayanan pengabaran Injil atau pelayanan misi? Mungkinkah? Mari kita ujikan dalam diri kita. Kita ujikan ini bukan untuk menghakimi orang lain, karena pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk diri kita sendiri dan kita renungkan. Sekali lagi, ini adalah masalah hati. Tidak ada orang yang tahu hati kita. Dan kita tidak boleh menghakimi orang lain, karena di 2 nats sebelumnya dikatakan tentang itu, kita tidak boleh menghakimi. Tetapi ini yang perlu kita ketahui. Jawaban kita secara jujur dan tindakan kita akan mencerminkan hati kita. Jadi ketika kita bertanya ini, apakah seorang pengikut Kristus sejati tidak menyukai pengabaran Injil atau bahkan menentang pelayanan misi, kita harus melihat dari dalam diri kita untuk bercermin tentang hati kita. Seharusnya kita sebagai jemaat Tuhan bersorak-sorai ketika ada seorang yang bertobat. Harusnya kita bersorak-sorai ketika ada seorang yang belum menjadi percaya, menjadi pengikut Kristus, ingin bergabung dan bertumbuh bersama-sama. Karena tidak ada hal lain yang lebih indah dan lebih berharga daripada jiwa-jiwa yang dapat dipersembahkan kepada Tuhan. Dan untuk itulah kenapa kita sebagai gereja ada. Dan nama Tuhan diketahui dan dikenal oleh semua orang, setiap bangsa, setiap suku bangsa, menjadi pengikut, menjadi murid Kristus yang sejati. Jadi, apakah ada solusi bagi kita yang mungkin, waduh, saya sudah selamat atau belum ya? Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Alkitab memberikan jawaban. Namun kita perlu merenungkan apa solusinya. Yaitu kita perlu merenungkan dan melihat dari dalam diri kita sendiri. Pohon macam apakah kita? Apakah kita pohon yang tidak baik, atau apakah kita pohon yang baik? Sekali lagi, jangan merasa terhakimi. Kabar baiknya, Alkitab memberikan jawaban. Karena Alkitab memberikan solusi kepada kita. Ingat, pohon yang baik, dia akan melakukan kehendak Bapaknya. Dan pohon yang tidak baik, mereka akan berseru, yaitu seperti tadi di ayat 21 tadi. Mereka akan berseru, Tuhan, Tuhan, tapi tidak percaya dalam hatinya. Itu pohon yang tidak baik. Nah, ketika hati kita baik, maka buah kita yang dihasilkan dari kita pasti akanlah baik. Hati kita lah yang menjadi permasalahan. Hanya kita sendiri dan Tuhan yang mengetahui kondisi hati kita. Mungkin ada orang lain yang tertipu seperti serigala dalam pakaian domba gitu ya. Bagaimana kita dapat tahu? Sekali lagi Alkitab mengatakan dari buahnya kita akan tahu. Dan apakah kita berbuah kebencian, kita berbuahkan iri hati, sakit hati, karena kita berbicara apakah orang lain dalam sekeliling kita akan merasakan sakit hati, benci, iri hati, atau dalam setiap perbincangan kita, dan bagaimana kita menyampaikan pemikiran yang menimbulkan sukacita, yang menguatkan, bukan menyakiti. Pohon yang baik adalah mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Hati, ucapan, tindakan sejajar dengan hati Tuhan, yaitu semua orang diselamatkan dan tidak ada seorang pun yang binasa. Ada seorang pendeta, Brian Chappell, dia mengutip ini dari memberikan komentar ini tentang nats yang kita baca tadi. Demikian kutipan yang dapat saya ambil dari dia. Pengakuan diri bahwa seorang adalah pengikut Kristus dan perilaku yang kelihatannya kita mengikuti Kristus tidak menunjukkan apakah hubungan kita dengan Tuhan sungguh atau tidak. Pemuritan sejati adalah tulus, dan itu muncul dari hati dan pikiran yang sudah ditransformasi oleh anugerah Tuhan. Dan transformasi internal ini yang disebut pertobatan akan menghasilkan buah yang tampak. Apakah kita sudah menunjukkan buah dari pertobatan kita? Di dalam hati, pikiran, tindakan sudah diubahkan? Atau kita masih memiliki hati yang busuk? Hati yang mau menipu,
Orang lain pikir, oh yang penting mereka tahu saya orang Kristen dan kelihatannya seperti Kristen. Kita masih punya hati yang memuaskan diri, membenci, mengecilkan orang lain. Namun sekarang bedanya kita sudah ke gereja. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita harus tahu, sayangnya dengan pergi ke gereja saja, itu tidak akan menyelamatkan kita. Ya, kita bersyukurnya atas kebenaran ini, khususnya dalam kondisi akhir ini ya. Namun keselamatan adalah masalah hati. Apabila kita belum berbuah buah pertobatan, ini ada kabar baiknya. Yesus sendiri dalam perkataannya berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Hanya datang kepada Yesus saja dan berserah sepenuhnya, yaitu hati, kepala, dan tindakan atau tangan kita, dalam pemikiran kita, dalam perasaan kita, dalam tindakan kita, kita berserah kepada Tuhan saja. Dan sebagai penutup, saya rindu kita semua memahami dengan sungguh-sungguh hal ini, bahwa kondisi hati kita akan tercerminkan dalam ucapan dan tindakan kita. Iman sejati kita kepada Yesus akan terlihat dalam transformasi sejati yang dapat kita lihat dari hati, ucapan, tindakan kita. Tolong perhatikan, karena jelas sekali Yesus memberikan peringatan kepada kita melalui nats ini. Jangan berpikir bahwa nats ini berlaku kepada guru atau nabi saja, atau pendeta saja, atau panitia perancang saja, atau diakon saja, atau orang-orang yang memimpin saja. Bukan. Karena kita adalah orang Kristen, kita adalah warga negara kerajaan Allah. Karena kita semua saya rasa mengkomunikasikan dan mengakui bahwa kita orang Kristen. Dan setiap orang mengenal bahwa kita adalah pengikut Kristus. Dan oleh karena itu, kita pun tergolong sebagai nabi yang dimasukkan Kristus tadi. Dengan itu hati-hati, jangan sampai kita menjadi nabi palsu. Saya ingin mengakhiri perenungan kita ini dengan sebuah cerita yang saya dengar dari teman saya, orang berita juga. Dia bercerita tentang seorang yang bernama John Blanchard. Ya. Dan dalam cerita itu dikatakan John Blanchard, kejadian pada masa Perang Dunia Kedua. Beberapa hari ketika dia dipilih untuk dikirim menjadi perang di Eropa dari Amerika Serikat, beberapa hari sebelum dia harus berangkat di Perang Dunia Kedua itu, dia mampir sebuah toko buku bekas dan dia membeli buku untuk dibacanya dalam perjalanan melalui Samudra Atlantik itu. Dia menemukan satu judul yang menarik, dan ketika ia mulai membaca, ternyata dalam buku bekas itu, di dalam bukunya ada banyak tulisan-tulisan dari pemilik sebelumnya. Dan dia melihat, wah, renungannya, tulisan hikmat yang ditulisnya sangat indah, sangat menguatkan dan sangat memberkati dia. Dan pada banyak halaman-halaman kosong terdapat tulisan-tulisan dan perenungannya. Akhirnya, ia mencari pemilik buku itu dan menemukan alamatnya. Dan dia memulai percakapan melalui tulis surat, dan dia bercakap-cakap kepada seorang pemilik buku itu yang bernama Hollis Maynell. John memperkenalkan diri, dan mereka mulai bercakap-cakap dengan rutin, dan suatu hari ia meminta foto dari Hollis. Namun Hollis berkata, jika kamu tertarik dengan penampilan saya, kemungkinan besar kamu tidak tertarik sama diri saya. Dan setelah kembali dari tugas dalam perang itu, mereka janjian, dan Hollis berkata, mari ketemu saya di Grand Central Station di New York, ya, di satu tempat umum. Dan kamu akan mengenali saya, karena saya akan memakai bros mawar merah di baju saya. Kemudian di waktu yang sudah ditentukan mereka bertemu, sambil cemas-cemas dia melihat-lihat keliling. Kemudian John melihat ada seorang gadis yang sangat cantik, rambut pirang, baju yang mempesona, berjalan menuju dia dan memberikan senyuman manis kepadanya. Tapi dia melihat tidak ada bros mawar berwarna merah. Jadi dia tahu itu bukan Hollis. Kemudian tidak lama lagi di belakangnya ada seorang wanita parubaya yang memakai baju lusuh, dia agak gemuk, agak bulat, dan dia memakai bros mawar merah. Kemudian John menelan ludah sedalam-dalamnya, dan kemudian dia mendekatinya dan memperkenalkan dirinya dan berkata, Nona Maynell, maukah kamu makan malam bersama saya? Kemudian wanita itu berkata kepada John, wah, saya tidak tahu apa maumu ya. Tetapi gadis muda tadi yang baru saja lewat depanmu,
Dia memberikan bros mawar merah ini kepada saya. Dan dia berkata, kalau pria itu mengajakmu makan malam, tolong bilang bahwa saya sudah menunggu dia di seberang sana untuk makan malam bersama dengan dia. Hikmatnya apa dari kisah ini? Kasih sejati adalah dari hati dan tertarik kepada hati walaupun melihat penampilan yang tidak menarik. Dan inilah kasih Tuhan pada kita seperti itu. Dia melihat segala kotor kita, segala keraguan kita, keraguan dalam iman kita, ketakutan kita, dan Dia melihat hati kita. Dia melihat dosa kita, aib kita, namun Ia tetap datang ke dunia ini, mengasihi kita dan menyelamatkan kita, sesuai dengan hati dan keinginan agungnya. Semua orang diselamatkan. Kalau kita percaya sungguh-sungguh dari dalam hati kita, bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita satu-satunya. Dengan demikian, kita perlu memiliki hati bagi Tuhan yang murni. Dimulai dengan hati dan dicerminkan melalui ucapan dan tindakan kita, sesuai dengan kehendak Tuhan. Pohon kita, yaitu hati untuk melakukan kehendak Tuhan, berbuahkan buah macam apakah? Kiranya hati, ucapan, tindakan kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami ingin hati kami dipersembahkan sepenuhnya kepadamu. Sehingga ketika kami berinteraksi satu dengan yang lain, Kau memakai kami untuk berbuahkan buah berkat, untuk berbuahkan buah kasih, buah anugerah yang dapat kami bagikan kepada orang lain dengan memperkenalkan mereka kepada Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan kami ingin tindakan kami masing-masing sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-Mu, sebagai anak kerajaan Allah, sejalan dengan hati-Mu ya Tuhan. Dan juga menyerahkan kami sebagai jemaat-Mu. Di tengah-tengah situasi dan banyak perubahan ini, kami tetap ingin menjadi gereja yang dekat dengan detak jantung-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat berjalan, merencanakan, mengarahkan semua tindakan kita sesuai dengan hati-Mu ya Tuhan. Kami pun ingin lihat dan terus mengupayakan dengan cara-Mu, dengan penyediaan daripada-Mu dan jalan yang Kau bukakan, walaupun itu jalan yang sempit, jalan yang susah, namun kami tetap akan berjalan melaluinya Tuhan. Kami yakin Kau beserta dengan kami, menuntun kami dan menolong kami. Kami serahkan seluruh hati kami kepadamu. Seluruh hidup kami serahkan kepadamu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya 50 ayat 10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pujian Percaya Patuh. Ku beserta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi sulung. Tuhanku di samping, ku tetap dibimbing, serta umat percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Hilang awan gelap dan bayangan lenyap, dalam kasih-Nya ku berteduh. Hilang bimbang ragu, hilang tangis sendu, bila hidup percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Ku beserta Tuhan dalam perjalanan, persekutuan
ikut, perintahnya ku turut, selamanya percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya Ya Bapak Ibu Saudara, pasti rangkaian ibadah yang telah kita lakukan bersama-sama ini memberkati kita. Kita pasti merindukan ya saat-saat kita dapat berkumpul bersama-sama dan melihat satu dengan yang lain lagi, berbagi tawa, berbagi canda, saling mendoakan, dan kita terus menantikan itu dengan penuh kesabaran dan penuh ketekunan tentunya dalam Tuhan. Kita ngambil waktu gunakan dengan bijaksana untuk terus mengenal isi hati Tuhan, mentaati firman-Nya, dan berserah agar Tuhan bisa memakai dalam kondisi apapun juga kita dapat menjadi saksinya. Kita terus mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang sebagai bagian dari ibadah ini, persembahan dapat disalurkan, dan juga persembahan khusus bagi pelayan pengabaran Injil. Pelayan pengabaran Injil kita tetap terus berjalan, cabang-cabang kita pun terus melakukan pelayanan walaupun dengan cara yang sama seperti kita, harus menyesuaikan, namun pelayanan semua tetap berjalan. Karena itu kalau ada yang mendukung dalam persembahan khusus bagi cabang-cabang kita pun dapat menyalurkan dengan keterangan di dalam transfer bank yang diberikan. Juga untuk posko online kami terus mengingatkan, masih banyak jemaat kita, teman-temannya, masyarakat sekitar yang perlu bantuan dalam kondisi yang susah ini. Kalau kita bisa menjadi saluran berkat, pasti sangat terberkati dan menguatkan teman-teman kita semua. Kita bersyukur sekali lagi kita dapat bersatu bersama dalam ibadah sebagai keluarga Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Kita persembahkan yang terbaik bagi Dia. Nah, mari kita akhiri ibadah kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami sangat berterima kasih kepadamu, kebaikan-Mu, murahan-Mu Tuhan yang Kau curahkan kepada kami. Kami terus datang kepadamu dengan rendah hati dan memohon perlindungan daripadamu, jauhkan kami dari segala macam mara bahaya, sakit penyakit, virus, godaan, pencobaan. Jauhkan kami daripada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Kami ingin sepenuhnya Tuhan menjadi milik-Mu. Kaulah pemimpin hidup kami, Kau memiliki otoritas dalam kehidupan kami. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi, berpengalaman, indah lagi dengan Kau ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah yang telah kami lakukan. Kiranya semua pujian yang telah kami naikkan dengan tulus hati, firman-Mu yang kami terima, kebenaran yang Kau sampaikan kepada kami terima Tuhan dan persembahkan kepadamu. Kiranya semua ini Tuhan menyenangkan hati-Mu karena kami melakukan dengan tulus hati. Kami berserah sepenuhnya masa depan kami, langkah-langkah hidup kami. Tutur kata tingkah laku kami serahkan kepadamu. Kuasai hati kami ya Tuhan, sehingga Kau dapat memakai kami menjadi alat demi kemuliaan nama-Mu, menjadi alat kami dapat pakai menjadi saksi-Mu. Semua ini kami lakukan Tuhan untuk memuliakan nama-Mu saja karena kami mengasihi Engkau. Kiranya Tuhan kami memperoleh kesenangan dan semua ini bawa kemuliaan bagi nama-Mu, karena bagimu-lah kemuliaan selama-lamanya. Dan jemaat yang kasih Tuhan, inilah perintah dan amanat yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Terima kasih sekali lagi atas waktunya untuk kita bisa bergabung bersama dalam ibadah. Sampai jumpa di jam doa, juga kelompok-kelompok kecil, kelompok sekolah minggu, dan juga sampai jumpa dengan ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus berkati.